ayat untuk dakwah itu apa, ingat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Benar diterusno ci akeh wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tolong diingat, Allah tidak menyarankan ud'u ila sabili rabbika bil haqqi atau bil khairi atau bil ma'rufi au ayyi syai'in akhar, walakin ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa hikmah itu? Nek sampean sekolah barat, sekolah di kutha ya, itu sing ditoloki pinter. Ya apa enggak? Beliau tadi mengatakan pinter tapi nek kon ngerusak, kon akhlakmu elek, mending mendo tapi apik, idek karo Gusti Allah, ngono ya. Tadi masuk Pacitan saya ada baca gede banget mensana incorpore sano. Menurut Anda logis enggak ini? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Niki masuk akal mboten makul ora? Koruptor sehat agak awake. Fir'aun biyen sehat agak. Umayyah sapa jenenge? Muawiyah sehat. Abu Jahal sehat, mangane bergizi. Jadi sebenarnya kalau ini kan soal pandangan hidup. Jadi kalau orang menomorsatukan dunia rohani, maka dia akan mendapat akibat jasmani yang baik. Seharusnya kalau pakai Islam, poinnya itu rohani. Sebab Anda itu bukan sing ketok iki. Sing ketok iki engko lak dikubur. Setelah dikubur jek ono tagak. Mbah Manan jek ono tagak. Jek yang dikubur jasadnya. Ya toh? Mbah Mahfud, Mbah Dimyati semua masih ada, Kanjeng Nabi masih ada. Jadi Kanjeng Nabi bukan badannya itu. Badannya tadi itu cuma untuk aplikasi sementara, tapi softwarenya sebenarnya bisa masuk ke aplikasi berikutnya kan gitu ya. Jadi kembali ke kalau di kampus besok-besok kuliah, kalau ada dosen, doktor dia ya, profesor, doktor, mohon maaf ngetengi mahasiswine. Itu profesornya dicoret enggak? Enggak, tetap profesor, tetap dokter, tapi nek ono kiai ngetengi santrine. Cek diakoni ta gak? Enggak. Ngerti bedane? Kalau di sekolah barat akhlak tidak penting, sing penting pintere. Tapi kalau di pesantren pinter ya penting, tapi lebih pinter lebih penting akhlaknya. Betul enggak? Nah, mantaplah sekolah di pesantren. Saya ingin numpang menyatakan, kamu jangan pernah minder sekolah mondok di pesantren, karena kabeh sak donya saiki niru pesantren. Cuman gayane jek isin-isin. Mondok ngono isin, terus dikai jeneng boarding school. Padha ae rek. Padha ae gaya iku padha karo menyan, ambu-ambu apa sing gak oleh, tapi nek aromaterapi laris ngono iki. Kemenye arek-arek iku. Jan padha ae jane. Nggih ta mboten? Jadi pesantren adalah masa depan dunia. Semua akan meniru pesantren. Semua Eropa, Amerika, Kanada, Australia akan meniru pesantren karena yang terbaik adalah pesantren dalam sistem pendidikan. Ya, ini saya nyicil ngerespon beliau. Makanya Allah tidak menganjurkan bil haqqi, sebab nek bener gurung mari rek, ojo bener tok kok gawe nang ndi. Bener kudu terusé kudu apa? Oke, nek Jawa kudu bener, ya nek Jawa lebih detail lagi. Tapi kalau umum ada benar, ada baik, ada indah, betul enggak? Betul enggak? Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan indah. Ya, tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah beliau bisa menghadiri meskipun harus segera ke Surabaya karena ada tugas. Itu bedanya pemegang pedang dengan pisau seperti Anda ini.
Beliau harus siap setiap saat diperintah oleh negara dan pemerintah untuk menjalankan tugas yang mungkin mendadak, gitu ya. Bismillah, kita teruskan sedikit, tak singkat. Nek bener tok gurung cukup rek, gurung cukup. Aku takon ya, aku ini berkali-kali saya takon. Waktu kecil tanya sama ibu, bu, dulu saya keluarnya lewat mana? Ibu jawabnya gimana waktu itu? Apakah ada ibu yang membela kebenaran sehingga ditunjukkan yang benar? Kan tidak. Jadi bener gorong mari kudu kok terus no ono syarat berikutnya kudu api, betul ndak? Kudu api. Misalnya ono arek pesantren kok pendek dewe, liyane rada dukur, terus ndek nang ndi ndek itu kan? Bahasa Arabnya pendek apa kosir? Kosir, nanti sir. Kok kosir jenengku Karjo kok korsi? Kosir artinya pendek, orangnya pendek. Itu bener nggak dia pendek? Tapi baik enggak? Jadi bener harus baik. Itu pun belum selesai. Ono uang jambret, nyopet, ngutil di pasar, terus barang ngutilane didol tekoma, terus tekoma dikekno bojone duit gak tuku beras. Apik tak gak ngkai bojone duit gak tuku beras, tapi nyopete. Jadi nek cara fikih iku mang apik tak gak nguripi bojone nganggo duit copetan iku. Jadi nek awakmu duwe masjid tapi disumbang oleh orang yang hasil korupsi, baik ndak masjidnya? Nah, jadi tolong ya dipikir bahwa bener tok ndak cukup, baik tok ndak cukup, ada yang lebih tinggi yaitu bil hikmah. Jadi bener silahkan, baik silahkan, tapi metune nang wong liya. Pemerintah kepada rakyatnya, rakyat kepada pemerintahnya, wong tua nang anake nang wong tuane, guru kepada muridnya, murid kepada gurunya, santri kepada ustadznya, ustadz kepada santrinya. Tidak cukup baik dan benar, tapi harus bijaksana. Hikmah itu artinya kebijaksanaan. Jadi keluarnya sosialisasi harus bijaksana, ngono ya. Jadi kita nyantri ini untuk belajar bijaksana karena di sini lengkap, diajari bener juga, diajari pinter juga, tapi diajari apik juga. Maka hasilnya adalah kebijaksanaan, gitu ya. Oke. Beliau tadi kan ngendiko tentang seneng-seneng sing disenengi Gusti Allah. Sekarang kalau kita ngomong negara, Bapak, Ibu, anak-anakku semua, kalau bahasa Jawa kan apa? Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Ini sudah cukup belum? Fir'aun dulu gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, tidak pernah ada bangkrut kerajaannya Fir'aun. Bahkan sampai sekarang masih menghidupi orang Mesir dengan piramid-piramidnya dan fonik-foniknya. Kalau cuman gemah ripah lo jinawi totontrem ketara harjo tidak cukup. Maka Islam menyimpulkan sangat simpel, sangat sederhana. Baldatun thayyibatun itu sudah merangkum gemah ripah lo jinawi sama toto tentrem kertora harjo. Tapi Islam memberi batas lagi, memberi cita-cita lagi, warobun gofur. Untuk apa kita makmur tapi Allah tidak memaafkan? Untuk kalau dimaafkan berarti dapat ridho, betul enggak? Jadi nomor satu ridhonya apa kayanya? Nomor satu dapat ridho dari Allah apa sukses hidup di dunia? Sukseslah tapi yang diridhoi Allah. Nah saiki rodok gak gampang loh ya, awakmu kudu sinau mulai saiki bahwa Anda harus sukses, harus maju, harus profesional, harus bercita-cita tinggi, tapi tetap harus dalam ridho Allah. Untuk apa? Menjadi apa-apa tapi tidak diridhoi Allah, gitu ya. Oke, ini contoh aja. Supaya ini tidak berkepanjangan, ini saya sedang merespon Gus Fuad ya, supaya menjadi ilmu bersama-sama. Saiki aku kembali ke sholawat nariyah. Kita pelajari beberapa. Sholawat nariyah itu diciptakan atau dikarang ketika masih ada Rasulullah atau sesudah Rasulullah wafat?
Tenan, sapa sing menciptakan? Ayo, anak-anakku sing wedok, ayo. Selawat Naria itu diciptakan oleh Syekh At-Tunisi dari daerah Afrika Utara karena cintanya kepada Rasulullah, dan dibawa ke Madinah untuk dilantunkan di depan Rasulullah. Jadi selawat Naria itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup, masih sugeng. Bahkan pengarangnya ini kemudian matur Kanjeng Nabi, saya tadi malam membaca selawat ini 4444 kali. Terus dia minta kepada Rasulullah, bolehkah saya minta satu hal saja kepada Rasulullah? Saya sudah mencoba membacanya 4444 kali ya. Terus Rasulullah, ya wis kowe njaluk apa? Kata si Syekh tadi mengatakan, mbok saya diizinkan menjadi bagian dari kloter pertama masuk surga. Akhirnya Kanjeng Nabi kondo, ya wis insyaallah tak usahake kan gitu. Jadi nek kowe Anda ingin masuk surga pertama baca selawat Naria 4440 kali ya, sampai ketiduran besoknya tidak sekolah. Wes gak opus, pokoknya saikhlasmu ya, sembarangku ya gak usah dihitung-hitung, nek iso ya saikhlasmu, sak kuatmu. Timbangane kok terus no tapi hatimu wis gak ikhlas, nanti gak ada gunanya juga gitu ya. Oke, itu selawat Naria. Teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, saya ingin ada beberapa teman anak-anak saya yang menjawab singkat aja. Mikrofonnya kita siapkan di depan. Kenapa sih kok selawatan? Coba jawab singkat aja supaya kita ingat-ingat. Siapa? Angkat tangan. Siapa? Supaya saya tidak ngajarin. Yang bagus itu adalah Anda mencari, bukan saya memberi, gitu ya. Pendidikan itu bukan memberi, pendidikan itu mencari, bertanya, menggali. Ayo silakan, nama siapa, kelas berapa, aslinya dari mana, gitu ya. Betul. Berdiri supaya kelihatan di kamera. Ya, sip. Tangan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Toha dari Sumatera, dari Aceh, kelas 3 Aliyah. Dari Aceh. Dari Aceh. Iya, dari Aceh. Masya Allah, Aceh ya. Rezeki. Gini sih sebelumnya ya teman-teman sekalian, kalau ada ini Pacitan dari Jogja jangel ya karu-karuan, termasuk aduh karuan. Nek ono uang teko Aceh nyantri sampai Pacitan pojokin dunya, keleke alam semesta ya toh, ya toh. Itu apa meneh nek gak ancane temenan oleh kepengin nyantri. Tak dongakno memiliki mewarisi sifatnya Rasulullah, sedik, amanah, tabligh, amin, fatona. Yo silakan, apa sebabnya kita selawatan? Karena cinta. Oke, karena cinta. Benar tersebut. Loh, nanti dulu. Kan ada, cinta kita kan ada koma. Dan nanti sama istrimu juga selawatan. Kenapa? Apa akibatnya kalau kita selawatan? Kita kita mencintai Nabi Muhammad, terus kita selawatan, terus supaya apa? Supaya diridhai Allah. Supaya diridhai Allah. Oke, sudah. Supaya diridhai Allah, itu langsung jalan tol, set menurut ya. Cuman dalan itu gak tol, iki masalah iki ono ganggang barang ngono ya. Oke, siapa berikutnya? 3 orang enggak apa-apa ya, asal cespleng ya. Ya Mas, maju Mas, langsung maju. Tafadhol. Nama dulu sama berdiri. Ya, foto, enggak apa-apa maju. Ngadeg. Perkenalkan, nama saya Hanif Hidayat dari Purwokerto, Jawa Tengah. Coba logatnya diperlihatkan secara asli. Jangan berlagak jadi orang bukan Purwokerto. Saka ngendi ge? Inyong asli Purwokerto, Jawa Tengah. Kami jeneng Hanif Hidayat.
Ngapa selawatan ngapa? Adalah rasa cinta yang mana dengan rasa itu dapat kita eksplorasikan di setiap langkah hidup kita, setiap langkah kita untuk menuju kehakikian kebenaran yang mana agar menjadi Oke. Iya, ngerti. Oke. Sekarang gini, saya tidak ngasih tahu tapi membukakan kemungkinan. Kita kan juga cinta sama Nabi Ibrahim, kita juga cinta sama Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam, cinta sama Bung Karno, ya toh? Cinta sama macam-macam. Kenapa kalau sholawatan karena cinta kepada Rasulullah menjadi khusus? di dalam hati terdapat laulaka lima khuliqatil aflak. Ya, oke. Oke, saya tidak akan membantah supaya nanti lengkap, baru nanti kalau kurang dikit kita tambahin, tidak apa-apa ya. Jadi belajar itu Anda itu muridun min ayyi kalamin. Aroda yuridu wahu irodatan wahwa muridan wadaka murad. Ya, jadi murid adalah orang yang menghendaki ilmu. Jadi ustadz itu sebenarnya lebih cocok kalau disebut murad, al-murad itu ustadz, orang yang ilmunya dikehendaki oleh muridnya gitu ya. Nanti saya nggak akan ngasih tahu. Oke, pokoknya ini tadi jawabannya sama dengan yang pertama, tetapi lebih indah dan lebih nyeletukis. Ya. Oke, ada lagi yang mau disimpulkan sebelum? Biar sama yang lainnya saja. Oke, sama yang lainnya aja. Ya, oke, tafadhol. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamiaul Danzaha. Asli Termas, 100% asli Cah Pacitan. Saya tidak sekolah, sudah tidak sekolah Pak, alumni 2017. Mengapa, tadi pertanyaannya, mengapa kita cinta kepada sholawat kepada Rasulullah? Yang pertama yaitu saya menjawab tentang cinta. Dan itu cinta yang bagaimana? Cinta yang menumbuhkan kemesraan. Cinta yang menumbuhkan kemesraan karena hidup ini begitu terjal. Hidup ini begitu terjal, banyak gang-gang tertentu. Ngendikane Cak Nun tadi. Dan kemesraan itu karena Rasulullah sudah cinta kepada kita, nanti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Oke, jadi poin Anda sebenarnya adalah bukan kalau cinta kita tidak bersolawat kepada Nabi Isa, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, tapi kepada Rasulullah. Karena kalau Anda solawat kepada Nabi Isa, meskipun tetap kirim salam, tapi tidak solawat. Kalau solawat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena hanya Muhammad SAW yang punya hak untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Jadi dia yang pegang sertifikat syafaat. Selain Nabi Muhammad tidak ada yang punya sertifikasi syafaat. Makanya kita jalannya ke Allah melalui Rasulullah. Ngono ya. Mesra kaya apa? Mesti muridku sama ya mesti. Mesra-mesra ngono iku ya. Ketoke gak tapi potongan loh kan mesra-mesra iku. Tapi gak apa-apa wis. Tepuk tangan untuk beliau ya. Masih ada lagi? Satu lagi enggak apa ya Mas ya. Oke, satu lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Purnomo dari kota Purwokerto. Terus kalau kelas 3 El Yamin.
Kalau menurut saya, Cak, menurut saya itu kalau kami itu berselawat berarti rasa syukur kita kepada Kanjeng Nabi. Karena melalui Kanjeng Nabi kita bisa mengerti tentang adanya akhlak, tentang terus syariatnya yang bawa Kanjeng Nabi yang tenang. Terus saya bersyukur mengucapkan sholawat karena saya syukur itu bisa mengerti mana yang hak dan mana yang batil, yang benar dan yang salah, Pak. Ngoten, Pak. Jadi kan ini loh Rek, kan harus SKP itu harus ada desain atau petanya, ya. Jadi kalau ke Surabaya dari sini lewat mana? Ponorogo, Madiun, Surabaya, atau kalau mau lewat Tulungagung, Malang, Surabaya. Nah, ini Allah, ini kita. Kalau Anda langsung sama Allah, apa yang bisa Anda andalkan? Opo, kon sembayangmu ya gurung karuan, posomu ya gurung karuan, kan gitu. Kalau Anda menghadap Allah itu sing bondo apa kon karcismu iku apa? Nek mlebu bioskop beli tiket, nek untuk diterima Allah, nek mek bondo awake dhewe kelakuane dhewe cukup tak gak kira-kira? Itulah kita bersyukur kenapa ada Rasulullah, karena kalau kita bersama Rasulullah maka Allah akan menerima kita dan memberi syafaat kepada kita. Ngono ya Rek ya. Mulane awake dhewe selawatan ceke bareng karo Kanjeng Nabi. Selawatan itu ilmul hudur, menghadirkan Rasulullah dalam hidup kita. Ngono lho. Tak kene nek Gusti Allah ndelok ya iki anak buah Muhammad. Ya kene mlebu swarga gitu loh kira-kira. Iya. Nek kon ijen sapa kon? Ngono to. Malaikat Ridwan kono. Ndeloki Malik kono. Bukan. Malik siapa Malik? Sing jaga neraka lak ngono. Nek kon kelintar-kelintar ijen iki ngarepe pintu swarga, malaikat arek endi kon? Ada Purwokerto kan ya? Yang paling ngono kan? Tapi kalau Anda ikut rombongannya Kanjeng Nabi, maka Anda mendapat kehormatan yang luar biasa di hadapan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat sendiri bersolawat enggak kepada Nabi? Allah sendiri bersolawat apa tidak? Allah nyuruh sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh haji, Allah tidak perlu haji. Allah nyuruh zakat, Allah tidak perlu zakat. Allah nyuruh puasa, Allah tidak perlu puasa Ramadan, tapi Allah menyuruh selawat dengan terlebih dahulu Allah sendiri memberi contoh dan menselawati Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi Allah dewe meraktekno sik kait ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pak Muzamil tolong tambahin. Ini mengharukan ya arek, mengharukan. Bayangno arek cek umur sakune wis kemesraan. Wis ngono omonge top ya. Padahal wong saiki lah ya apa carane duwe motor, ngono to? Ya apa carane golek oplosan. Itu kan saiki kan tuku pulsa kan gitu kan. Ini ndak yang diurus rohani ya Pak Muzamil, tolong tambahin Pak Muzamil. Oh ya, ini luar biasa teman-teman, ini sudah makomnya sudah makom cinta. Dan makom cinta ini sudah makom yang sangat tinggi gitu ya. Maka jawabnya tadi kan sudah tidak pamrih lagi. Jadi tidak pamrih dunia, sudah hebat ini. Jadi berselawat apa alasannya? Karena cinta. Nah, itu ya. Jadi cinta itu memang butuh bukti gitu ya. Cinta itu butuh bukti. Jadi malam ini termasuk kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai salah satu bukti cinta. Ya apa enggak? Kan enggak mungkin kita memperingati kalau tidak karena cinta. Gitu. Tanda cinta. Nah itu ya.
Itu rasa cinta gitu ya. Nah, gini, tanda cinta itu satu, ingat ya, satu ingat. Jadi orang kalau punya cinta mesti selalu ingat kepada yang dicintai. Nah, peringatan Maulid Nabi itu berasal dari kata apa? Peringatan dari kata ingat. Ya, jadi peringatan itu kata ingat, terus muncul peringatan. Tadi saya katakan tanda cinta itu satu ingat. Ya. Nah sekarang saya katakan, kan sekarang banyak serangan-serangan. Maulid Nabi itu ada yang menyebut bid'ah, ya apa enggak? Maulid Nabi itu bid'ah, Maulid Nabi itu enggak ada tuntunannya. Kira-kira menurut sampean bagaimana? Apa? Nah, sekarang saya tanyakan, peringatan tadi berasal dari kata ingat. Nah, ingat itu enggak, ingat itu karepnya sampean atau karepnya yang bikin sampean? Manusia punya rasa eling, punya rasa ingat, itu ciptaannya siapa? Nah, ingat itu kan pemberian Allah kepada manusia. Maka kalau manusia terus ingat sesuatu, itu bisa dihukumi dosa atau bagaimana? Tidak bisa kan? Karena ingat itu pemberian Allah. Maka ingat itu baik apa buruk? Hah? Tergantung kan? Nah iya. Jadi ingatnya sendiri itu hukumnya apakah itu baik atau tergantung apanya? Hah? Hah? Tergantung yang betul. Masa? Betul begitu? Baik, jadi ingat itu bisa baik atau buruk tergantung apa? Nah, misalnya sampean eling, ya eling siapa? Belanda, penjajahan zaman Belanda, itu ya, itu baik apa enggak? Hah? Lo katanya tergantung, kok terus baik? Tergantung setelah eling Belanda, Anda itu melakukan apa? Kan begitu? Sebetulnya bukan tergantung kepada apa yang diingatnya yang itu. Tergantung setelah Anda ingat Belanda, lalu Anda melakukan apa? Kalau ingat Belanda, terus sampean itu bersikap seperti Belanda, semena-mena, maka sampean Tapi karena ingat Belanda, ayo rek, sinau sing rajin rek, ben ora dijajah Londo meneh, api ora? Nah, gitu loh ya. Maka kalau ada orang ingat Kanjeng Nabi, nah, bisa disebut bid'ah atau enggak ingatnya? Lah ingat Kanjeng Nabi melakukan apa? Nah, ingat Kanjeng Nabi terus termotivasi untuk apa? Meniru Kanjeng Nabi, untuk sabar seperti Kanjeng Nabi, untuk giat seperti Kanjeng Nabi, maka akhirnya ingatnya itu menjadi baik. Oke, jadi apa tadi? Cinta itu satu, ingat. Dua apa? Taat, ya, taat. Jadi sampai kalau ingat setelah malam ini memperingati Kanjeng Nabi, maka ditingkatkan taatnya. Nah, yang ketiga, tanda cinta itu apa? Yang sampean jawabkan tadi, baca sholawat. Nanti topnya sampean. Jadi sampean jawabannya dhuwur. Kenapa baca sholawat? Karena cinta. Nah, itu ya. Jadi karena cinta kepada Rasulullah, berarti sampean ini sudah tidak pamrih lagi. Gitu loh ya. Sudah tidak ingin apa-apa, betul-betul sholawatnya itu karena cinta. Itu sudah top. Dan kalau cinta Rasulullah, pasti dicintai oleh
SAW. Dan kalau sudah dicintai Rasulullah, sampean susah apapun, Rasulullah akan tidak tega dengan sampean. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang masih labil dalam menjalani hidup, dalam perjalanan hidup, kita seringkali menemui dan memeluk sebuah kepercayaan yang dikenal sebagai fungsi-fungsi kesejahteraan atau yang sering disebut dengan fungsionalitas kesejahteraan. Konsep ini memainkan peran penting dalam membentuk pandangan hidup serta tindakan kita sehari-hari. Fungsi kesejahteraan atau fungsionalitas kesejahteraan merupakan landasan bagi banyak kepercayaan dan praktik di berbagai budaya dan tradisi. Hal ini mencakup keyakinan tentang cara mencapai kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup. Setiap individu memiliki pemahaman serta penafsiran yang unik terkait dengan fungsi kesejahteraan yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, nilai-nilai budaya, dan pandangan agama atau spiritual. Salah satu aspek utama dari fungsionalitas kesejahteraan adalah pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mencapainya. Banyak orang meyakini bahwa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan melibatkan keselarasan antar pikiran, tubuh, dan jiwa. Ini mungkin dicapai melalui praktik spiritual, meditasi, olahraga, atau berbagai kegiatan yang mengarah pada keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Selain itu, fungsionalitas kesejahteraan juga mencakup konsep tentang karma atau hukum sebab akibat. Banyak kepercayaan menyatakan bahwa tindakan kita saat ini akan mempengaruhi nasib dan kebahagiaan kita di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan kebaikan hati, karena hal ini akan mempengaruhi perjalanan hidup mereka. Dalam masyarakat modern, konsep fungsionalitas kesejahteraan sering kali disertai dengan praktik seperti yoga, meditasi, dan pengembangan diri. Ini mencerminkan dorongan universal manusia untuk mencari makna dan tujuan dalam hidup, serta upaya untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan mendalam. Namun penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang fungsionalitas kesejahteraan dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan kelompok. Apa yang mungkin merupakan jalan menuju kebahagiaan bagi satu orang, mungkin tidak sama bagi yang lain. Oleh karena itu, penting untuk menghargai keragaman dalam keyakinan dan praktik, sambil tetap terbuka terhadap pemahaman yang berbeda-beda. Secara keseluruhan, fungsionalitas kesejahteraan memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini tidak hanya mempengaruhi cara kita memandang dunia dan tindakan kita sehari-hari, tetapi juga merupakan
landasan bagi pencarian makna dan tujuan dalam hidup. Dengan memahami konsep ini, secara lebih mendalam kita dapat mengembangkan kesejahteraan yang lebih baik bagi diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Pada dasarnya, fungsi kesesuaian mengukur jarak antara apa yang diharapkan atau diinginkan dengan apa yang sebenarnya terjadi atau terrealisasikan. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana sesuatu solusi atau rencana berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin kecil jarak antara harapan dan realisasi, semakin besar kesesuaian atau keberhasilan solusi tersebut. Gambaran yang kuat tentang bagaimana kita kadang-kadang dapat terjebak dalam keinginan atau ekspektasi kita sendiri, bahkan sampai pada titik di mana kita mengorbankan integritas atau nilai-nilai kita sendiri hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ilustri tentang pentingnya memahami dan menghargai diri sendiri, serta mempertimbangkan kesesuaian fungsionalitas dengan nilai-nilai dan tujuan yang autentik bagi kita. Terlalu sering kita bisa tergoda untuk mengubah diri kita atau menyesuaikan perilaku kita demi mendapatkan persetujuan atau kasih sayang orang lain, tanpa memperhatikan apakah tindakan tersebut sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Seringkali kegagalan untuk melakukan pemahaman yang seksama terhadap diri sendiri dan kebutuhan kita sendiri dapat mengakibatkan penderitaan serta kekecewaan. Namun refleksi dan pengalaman dapat menjadi pelajaran yang berharga. Ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu dan untuk memperkuat koneksi dengan nilai-nilai dan keinginan yang benar-benar penting bagi kita. Dalam kehidupan ini, seringkali kita terperangkap dalam kesukaan atau ketidaksukaan terhadap suatu hal. Namun, apakah kita perlu terjebak dalam dualitas tersebut? Mari kita melihat dari segala sesuatu dengan sikap biasa-biasa saja, datar, sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jernih, yakni dengan sikap tidak neko-neko atau netral. Mengadopsi sikap ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah, namun sikap ini memungkinkan kita untuk menghadapi dunia dengan lebih objektif tanpa terpengaruh oleh prasangka pribadi. Penting untuk selalu mengupdate anggapan kita dari waktu ke waktu. Hal ini berarti kita perlu bersikap terbuka terhadap informasi baru dan berani mengubah pandangan kita ketika ada bukti yang menunjukkan perlunya perubahan. Sikap ini memerlukan ketekunan dan ketelitian, terutama dalam mengelola anggapan kita agar tetap relevan dengan realitas yang terus berubah. Dengan mengadopsi sikap netral, terbuka terhadap perubahan, dan bijaksana dalam membedakan antara hipotesis dengan kesimpulan, kita dapat melihat dunia dengan lebih jernih dan objektif. Dengan demikian, kita dapat menghadapi setiap situasi dengan lebih bijak dan efektif tanpa terjebak dalam prasangka atau kesimpulan yang tidak tepat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.